Tilka ayatul kitabil hakim hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ibu Istiqomah. Selanjutnya Ibu praktek mengajar ya. Ya Pak. Maksimal 15 menit Bu. 15 menit. Jadi semua komponen-komponen yang ada di RPP diusahakan tersampaikan dengan baik dengan waktu yang ada itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat-sehat yang Ibu harapkan kalian semua yang hadir di kelas ini dalam keadaan sehat, baik fisiknya maupun batinnya. Baiklah, sebelum belajar kita mulai, baiknya kita berdoa dulu. Silahkan doa dipimpin oleh ketua kelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Ibu absen dulu. Pertama Sarwani, Ida Parlena, dan seterusnya. Selanjutnya, Ibu minta kalian siapkan buku pelajaran di atas meja, buku PAI, buku tulisnya, alat tulisnya. Buka halaman 65, kita akan belajar materi 8, yaitu dengan materi Mari Hidup Sederhana. Sudah siap anak-anak? Sebelum belajar mulai, kalian sudah buka di buku halaman 65? Kita bernyanyi dulu untuk menambah semangat kalian ya. Bersama-sama Ibu bimbing kalian bernyanyi sama materinya, yaitu materi hidup sederhana. Lagunya yaitu Dua Mata Saya, tapi Ibu ganti syairnya menjadi Mari Hidup Sederhana. Hidup sederhana, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Hidup sederhana, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Ibu sampaikan tujuan kita belajar pada hari ini yaitu 1, Ibu harapkan dengan belajar materi 8 kalian punya keyakinan bahwa hidup sederhana adalah cerminan dari iman. Yang kedua, menunjukkan sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kalian memahami arti atau makna dari hidup sederhana. Dan yang keempat adalah kalian mencontohkan atau mempraktekkan hidup sederhana dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan, Ibu minta kalian dibagi menjadi 3 kelompok, yang nanti kelompok itu adalah kalian Ibu minta untuk menceritakan, bisa menulis kembali bisa, atau kalian menganalisis video yang akan Ibu tayangkan di layar LCD. Silakan kalian nanti lihat di layar LCD, Ibu menayangkan video tentang materi kita, yaitu materi hidup sederhana. Baiklah anak-anak, sudah kalian lihat videonya tadi? Videonya tadi itu adalah menceritakan tentang siapa? Tentang presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo. Beliau adalah presiden kita saat ini, menjadi orang nomor 1 di Indonesia, tapi perilakunya tetap dalam keadaan sederhana ya anak-anak ya. Baik, kalau kalian sudah tiap kelompok tadi menganalisis video itu, Ibu minta tiap kelompok 2 orang untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari apa yang kalian lihat dari video tersebut. Sudah presentasi anak-anak ya. Selanjutnya Ibu bagikan LKPD kepada kalian untuk diisi. LKPD itu isinya adalah analisis kalian tentang materi yang Ibu sampaikan, yaitu
berhubungan dengan video yang Ibu tayangkan tadi. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah membahas atau menganalisis video yang Ibu tayangkan. Ada di antara kalian yang tahu sesungguhnya hidup sederhana itu apa ya? Nah, anak-anak, hidup sederhana itu sesungguhnya hidup di antara berlebihan. Di dalam Al-Quran dijelaskan hidup sederhana adalah hidup di antara berlebihan dan kekurangan. Artinya tidak berlebih-lebihan dan tidak kekurangan. Hidup sederhana itu tidak boros. Hidup sederhana itu bukan berarti miskin. Hidup sederhana itu bukan berarti kita menjadi orang yang tidak punya apa-apa, tapi kita berada di tengah-tengah. Artinya kalian sebagai anak-anak tahu kebutuhan kalian apa sebagai anak-anak, bahwa kalian membeli sesuatu itu berdasarkan kebutuhan bukan keinginan ya anak-anak ya. Kalau kalian masih sekolah ya kebutuhannya buku, pensil. Nah, kalau kalian ke sekolah bawa uang jajan secukupnya, kalaupun bisa kalian uang jajan itu ditabung. Nah, kalian bisa mempraktekkan hidup sederhana itu di sekolah dengan cara satu, kalian membawa bekal ke sekolah, bawa bontot lah bahasanya, bawa minum dari sekolah, dari rumah ke sekolah. Jadi kalau kalian dikasih uang jajan sama orang tua itu bisa ditabung. Terus kalian menggunakan peralatan sekolah itu kalau memang masih dipakai, bisa dipakai, jangan dibuang ya, jangan bentar-bentar minta ganti sama orang tua. Pakailah baju yang masih bisa dipakai, kalaupun itu masih layak jangan beli lagi yang baru. Baju, tas, sepatu ya anak-anak ya, itu adalah contoh dari cerminan kalian bahwa kalian sudah menerapkan hidup sederhana. Terus juga kalian saat ini katakanlah sudah mengenal namanya handphone, gadget. Kalian kalau memang belum memerlukan itu, kalian nggak usah nangis minta sama orang tua untuk dibelikan HP ya anak-anak ya. Nah, apa sih manfaat dari kalian berperilaku sederhana anak-anak? Ada yang bisa menyebutkan? Perilaku sederhana manfaatnya banyak. Salah satunya bahwa dengan berperilaku sederhana sesungguhnya kita sudah meyakini, sudah mencerminkan bahwa kehidupan kita itu adalah sesuai dengan ajaran Allah ya, sesuai dengan Al-Quran. Terus kalau kita hidup sederhana itu kita merasa cukup. Kita tidak akan mengambil hak orang lain dengan cara yang zolim seperti mencuri, korupsi. Nah, perilaku mencuri dan korupsi adalah perilaku karena hidupnya tidak merasa cukup sehingga mengambil hak orang lain. Maka saya minta kepada anak-anak untuk melatih hidup kita berperilaku sederhana agar kita tidak mengambil hak orang lain dengan cara yang zalim, karena kita sudah cukup dengan apa yang kita punya. Nah, kalau kita berperilaku sederhana juga hidup kita nggak gelisah anak-anak, karena memang sudah cukup dengan apa yang kita punya ya. Kita nggak merasa iri dengan milik orang lain. Di akhir pertemuan ini Ibu jelaskan sebagai sebuah muhasabah, sebagai sebuah contoh. Selain kalian tadi melihat video tentang contoh kesederhanaan Bapak Joko Widodo, kita punya nabi akhirul zaman. Siapa namanya anak-anak? Namanya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah nabi yang paling mulia di hadapan Allah. Akhlaknya itu akhlak Al-Quran, akhlaknya sangat bagus. Nabi Muhammad itu dijamin surganya oleh Allah, pengampunannya sudah dijamin oleh Allah, tapi akhlaknya sangat-sangat mulia. Dan juga hidupnya sangat sederhana. Nabi Muhammad adalah pemimpin dunia ini anak-anak, tapi beliau tidak pernah mencerminkan hidupnya dengan kemewahan. Dalam satu kisah diceritakan bahwa beliau ada ketika bangun tidur sering terlihat di pipi beliau itu bekas tikar. Kalian tahu tikar anak-anak? Jadi Rasulullah saja tidurnya di atas pelepah kurma. Kalau kalian nggak paham pelepah kurma, pelepah kelapa lah seperti itu. Jadi kalau Rasulullah bangun tidur itu sahabat melihat Rasulullah selalu menangis karena di pipi beliau, manusia yang paling mulia itu, ada bekas pelepah kurmanya. Jadi Rasulullah tidak tidur di atas spring bed anak-anak, di atas kasur yang empuk, tidak, apalagi di bantal yang sangat enak, tidak. Tapi bukan berarti Nabi Muhammad itu miskin, tapi Nabi Muhammad berperilaku seperti itu adalah karena Nabi Muhammad itu mencontohkan sikap sederhana kepada kita semua. Dari penyampaian sini ada yang mau ditanyakan anak-anak?
Baiklah, kalau kalian paham semua, Ibu bagikan LKPD ya. Itu ada tugas individu, juga ada tugas kalian di rumah, yaitu untuk menghafalkan apa yang terdapat di dalam buku halaman 68 ya anak-anak ya. Minggu depan akan Ibu lihat hafalan kalian, terus nanti LKPD-nya diisi selama waktu 15 menit ya. Baiklah, kalau ada pertanyaan Ibu tunggu. Kalaupun tidak, Ibu rasa cukup. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terdengar Pak Sapriyadi. Terima kasih kepada Ibu Istiqomah. Sama-sama Pak. Yang pertama dari aspek membaca Al-Quran sudah bagus. Selanjutnya berkaitan dengan praktek mengajar. Itu tadi Ibu ada pakai metode apa? Bernyanyi ya? Iya Pak. Saya ingin tahu dalam pembelajaran ini, pembelajaran yang Ibu lakukan tadi, metode apa yang Ibu gunakan itu? Metodenya PBL Pak. 3A itu apa? PBL Problem Based Learning. PBL ya? Iya. Oh ya. Ini untuk SD, untuk SD kelas 5 Pak. SD ya, tepat. Iya. SD kelas 5 ya. Iya. PBL. Oke. Itu Ibu kan sudah menyusun RPP. Iya. Tadi mengajar sesuai dengan RPP ya. Itu dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016 ada 13 komponen. Dalam menyusun RPP itu ada 13 komponen. Bisa nggak Ibu sebutkan 13 komponen yang harus ada dalam RPP itu? Atau kalau nggak berurutan nggak apa-apa ya Pak, seingatnya. bagusnya berurutan. Oh, berurutan ya Pak ya. Menulis RPP kan berurutan ya. Oh iya boleh Pak. apa namanya? Bertukar aja nggak boleh juga. Iya. 1, identitas sekolah. 2, identitas mata pelajaran. 3, kelas atau semester. 4, materi pokok. 5. Baik Bu, baik. Ya. Sudah bisa, sudah paham. Oke, selanjutnya ini berkaitan dengan pembelajaran saya kemarin, pengembangan profesi guru. Jadi pemerintah kan memberikan tunjangan sertifikasi kepada guru nanti. Kalau sudah lewat PPG bisa menunjukkan. Jadi standar yang digunakan oleh pemerintah itu dilihat kemampuan guru, yaitu kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru. Salah satu standar yang dilihat. Itu ada 4 kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru. Coba Ibu sebutkan 4 kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Kompetensi pedagogik, kompetensi, cuma ingat 1 Pak, kompetensi pedagogik, kompetensi, maaf Pak, cuma ingat 1. Oh, ingat 1 ya? Ya. Oke. Selanjutnya kita minta tanggapan dari Bapak Profesor Pak Dr. Saifullah. Amin. Ibu Istiqomah, apa kabar Ibu Istiqomah? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya. Di mana bertugas Ibu? Di SDN Margajaya, Selagelingga, Kabupaten Lampung Tengah Pak. Di kaki Bukit Barisan. Iya. Sudah berapa lama Ibu mengajar? Kalau keangkat PNS-nya baru 7 tahun, kalau dari honornya 15 tahun Pak. Sudah cukup lama ya. Iya. Jadi sudah berpengalaman di dalam pembelajaran, karena saya melihat juga di dalam menyusun sebuah RPP. Ini RPP Ibu buat sendiri kan? ATM Pak. Saya ATM Ya. Pak. ATM itu apa? Saya amati, tiru, modifikasi Pak. Kalau istilah saya itu kan boleh diadopsi,
tapi jangan lupa diadaptasi. Iya. Ya. Boleh diadopsi, jangan lupa diadaptasi. Iya. Karena RPP ini bukan kitab suci. Ya. Iya. Oke, Ibu, di dalam pembelajaran tadi kan saya melihat Ibu juga ada melakukan menggunakan media-media pembelajaran. Ada Ibu tampilkan media pembelajaran tadi? Ada, Pak. Oh, kalau praktek ini nggak ada, tapi kalau di kemarin itu ada, Pak, di praktek waktu pembuatan video praktek itu saya tampilkan, Pak. Tapi pernah menggunakan media pembelajaran, bukan? Iya. Ya, apa fungsi media itu, Ibu? Kalau saya menarik perhatian anak, memfokuskan anak, jadi anak lebih tertarik, anak didik lebih tertarik, lebih fokus, dan mereka lebih kaya akan sumber belajar gitu, Pak. Ya, media yang Ibu gunakan media apa saja? Media buku sama proyektor, infocus, LCD, sama laptop. Ya. Di sekolah Ibu tersedia semua peralatan itu? Tersedia, Pak, alhamdulillah, Pak. Siapa yang sediakan? Apakah sekolah atau Ibu sendiri? Sekolah, Pak. Sekolah dapat bantuan dari pemerintah. Kemudian Ibu juga di dalam pembelajaran, saya melihat di dalam RPP Ibu ada namanya LKPD dan evaluasi. Apa perbedaan itu, LKPD dengan evaluasi? Kalau evaluasi itu hanya menilai peserta didik dari segi matematis angka saja, tapi kalau LKPD mengembangkan dari segi afektif, kognitif, dan psikomotorik, Pak. LKPD, pernah nggak Ibu memberikan LKPD ketika mengajar? Jarang-jarang, Pak. Kalau praktek secara sekolah jarang-jarang, Pak. Yang lebih seringnya evaluasi. Soal sering ya? Iya. Keluarga kertas ya, Pak. Iya. Oke, Ibu, baik Ibu Istiqamah, ini alhamdulillah dari cara mengajar Ibu ini saya sudah melihat tadi, alhamdulillah sudah sangat baik, tapi mohon diinginkan nanti penekanan bahasa, Bu ya, penekanan bahasa, apa yang harus dipertajam, apa yang jangan terlalu mendatar, ya. Mungkin itu saja Pak Sapriyadi dari saya untuk Ibu Istiqamah. Mudah-mudahan beliau tetap istiqamah dengan sesuai Insya Allah. namanya ya. Amin, amin, insya Allah, Pak, insya Allah. Terima kasih Pak Saiful. Yang profesional. Amin. Ya. Terima kasih. Sukses untuk Bu Istiqomah ya. Amin, amin, terima kasih, Pak. Karena waktunya ini udah azan juga, Ya. boleh pamit di off kan Bu. Iya. Nanti biar kita. Ya. Oke. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Salam.